Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kita part 23 dan selamat mendengarkan. Tak lama kemudian, waktu maghrib sebentar lagi tiba, ditandai dengan lantunan ayat suci yang terdengar syahdu yang berasal dari berbagai tempat ibadah di sekitar sini. Lantas, kumpulan ibu-ibu di tempat nongkrong itu perlahan membubarkan diri, termasuk ibuku yang mengajak aku untuk segera pulang. Singkat cerita, di esok harinya, di waktu yang kurang lebih sama seperti waktu kemarin, aku kembali mendatangi tempat nongkrong itu. Dengan seorang diri, aku celingukan di sana. Mataku coba menyelidik ke setiap sisi, namun tidak ada keberadaan orang lain yang aku jumpai. Tak mampu menemukan orang lain di sana, aku putuskan untuk berusaha naik ke atas dipan kayu itu. Dengan satu persatu menaiki pijakan kaki, akhirnya aku berhasil duduk di atasnya. Aku duduk di tepian dipan itu, pada sisi dipan yang dinaungi oleh bayangan pohon besar. Kedua tanganku menggenggam pinggiran dipan itu, dengan kedua kaki yang aku ayun-ayun secara beriringan. Angin sepoi-sepoi terasa menerpaku, memberikan sensasi segar yang sangat menenangkan. Tapi, ada satu hal yang membuat aku gelisah, yaitu aku tidak melihat adanya kumpulan remaja itu. Yang kemarin sempat aku lihat bahwa mereka ada di sini. Pada awalnya, aku masih berusaha untuk sabar menunggu. Tapi sayangnya, apa yang aku tunggu tak kunjung muncul juga. Jangankan kumpulan remaja itu, satu orang pun tidak ada yang terlihat olehku di sekitar sini. Seolah-olah aku seperti sedang berada di kota mati yang sepi. Entah berapa jam aku menunggu kemunculan mereka. Di hari itu, mereka tidak bermain ke tempat ini. Mungkin saja mereka bermain di tempat lain. Tapi, aku tidak mengetahui di mana saja tempat mereka bermain. Dan akhirnya, saat waktu sudah mendekati sore hari, aku hanya mendapati ada orang yang berlalu lalang saja, melintasi jalan desa yang ada di depanku. Ada yang sedang menggiring kambing, ada juga yang membawa traktor atau alat pembajak sawah, dan ada juga yang menaiki kendaraan. Lagi-lagi, hanya rasa kecewa yang memenuhi perasaanku. Mereka kok gak main kesini sih? Padahal kan aku sudah nungguin dari tadi loh, kataku dalam hati sambil beranjak pulang. Tanpa mengalami sedikit pun masalah, aku berhasil turun dari dipan kayu itu. Masih dengan perasaan yang sama, aku langkahkan kaki kecilku menuju ke arah rumah dengan sedikit terpaksa. Satu langkah kaki lagi. Entah mengapa terasa begitu berat. Dengan sesekali aku masih menoleh ke belakang dengan berharap kumpulan remaja itu hadir di sana. Entah dari arah pasar, arah desa sebelah, arah sawah, atau dari arah manapun. Tapi sayangnya hal itu tidak pernah terjadi. Saat aku tiba di tikungan jalan, aku sempat berhenti bentar dan membalikkan badan. Kulihat kembali untuk terakhir kalinya pada tempat itu. Dan apa yang sedari tadi aku cari, ternyata tidak ada di sana. Ya sudahlah, mungkin di lain waktu mereka akan bermain di tempat itu lagi. Aku kembali melanjutkan perjalananku, pulang menuju ke rumah. Di tengah jalan pulang,
dari arah belakang, aku mendengar ada suara bel yang sepertinya tidak asing di telingaku. Bel itu terbuat dari besi khusus yang menghasilkan suara nyaring yang khas. Ting ting, ting ting. Itu adalah suara bel dari becak yang dimiliki oleh Mang Hasan. Dan Mang Hasan ini adalah adik ipar dari bapakku. Lantas, aku segera menoleh. Dan benar saja, aku melihat ada Mang Hasan yang sedang mengayuh becak itu dengan membawa 2 orang penumpang yang duduk di sana. Melihat hal itu, aku bersorak kegirangan pengen ikut dengan berdiri di tengah jalan agar becak itu mau berhenti. Saat beberapa meter lagi becak itu mendekat ke arahku, Mang Hasan memberhentikan laju becaknya dan menyuruh aku untuk naik. Betapa girangnya aku kala itu. Aku segera berlari menghampiri becak itu dan segera loncat ke dalamnya. Untung saja di bagian penumpangnya sudah ada Kak Amin dan Kak Hudan yang menangkapku dan memberikan sedikit tempat untukku di tengah mereka agar aku bisa duduk. Melihat hal itu, Mang Hasan hanya menggelengkan kepalanya, merasa heran dengan tingkah laku diriku, dan kembali melanjutkan perjalanan. Di mana tempat yang kami tuju kebetulan satu arah juga. Yang di sebelah kananku namanya Kak Amin, yang di sebelah kiriku namanya Kak Hudan. Umurku dengan Kak Amin seumuran. Dia anaknya Pak Deku. Sedangkan Kak Hudan umurnya seumuran dengan kakakku. Dia anaknya Mang Hasan yang punya becak ini. Walaupun usia Kak Hudan lebih tua dariku, tapi aku disuruh untuk memanggilnya dengan langsung namanya saja, tanpa harus memanggilnya dengan kakak terlebih dahulu. Karena bapaknya Kak Hudan adalah adik ipar dari bapakku. Jadi di tradisi kami, anaknya kakak harus selalu dituakan, walaupun usianya mereka jauh lebih muda. Oke, kita lanjut. Di saat naik becak itu, kami mengobrol satu sama lain. Kadang-kadang menceritakan tentang imajinasi yang terlintas di pikiran kami, dan lain-lain hal. Salah satu yang kami diskusikan di becak itu adalah naga, di mana kami sudah seringkali melihat penggambaran sosok naga yang muncul di layar televisi, baik itu di film drama, sinetron, dan lain-lain, yang membuat aku mempraktekkan gerakan naga saat ia mengeluarkan semburan api dari mulutnya. Aku berakting menirukan dari sosok naga itu, yang membuat Kak Hudan malah jahil kepadaku. Tiba-tiba saja tangan Kak Hudan yang usil menggelitiki aku, yang membuat aku mendorong tubuhku ke arah kanan. Di situ juga ada Kak Amin. Karena merasa sempit, dia juga ikut menggelitiki aku. Aku yang dikepung 2 orang berusaha memberontak. Dengan sekuat tenaga, aku terus menggeliat untuk menghindari tangan mereka menyentuh titik geli pada tubuhku. Dan mungkin karena terlalu bersemangat melawan, aku hampir saja jatuh ke bawah dari becak itu. Syukurlah saat itu Kak Hudan sempat menarik tubuhku untuk kembali duduk sebelum aku terjatuh tadi. Menyadari akan hal itu, Mang Hasan melarang kami untuk bermain-main lagi. Jika kami masih bermain-main di becak ini, dia akan menurunkan kami di pinggir jalan. Sebenarnya juga jarak rumah kami sudah tidak jauh lagi. Dengan hitungan menit, kami akan segera sampai. Namun, daripada berjalan kaki, naik becak seperti ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa, yang sangat disayangkan untuk dilewatkan. Jadi, di sisa perjalanan itu,
kami berusaha untuk diam dan sesekali menahan tawa saat tangan-tangan jahil itu hendak mengenai titik geliku lagi. Aku coba untuk tetap tidak bersuara dengan merapatkan tanganku di tubuh yang aku jadikan sebagai perisai. Tapi entahlah, kenapa mereka masih saja usil kepadaku. Dengan coba untuk terus menggelitik aku, ya walaupun tidak kena, tapi kalau sudah geli, pasti akan terasa geli. Hingga beberapa meter lagi, becak ini akan tiba di rumahku. Karena rumah akulah yang paling dekat daripada rumah mereka. Tapi saat itu, tanpa sadar, ban becak yang di sebelah kanan mengenai batu besar yang membuat kami semua panik. Becak itu juga sempat condong ke kiri yang membuat kami berdua menghimpit ke Hudan yang duduk di paling kiri. Dan di momen itu juga, tanpa sadar, tangan kiriku mengenai sesuatu. Niatannya tadi, aku hendak menggapai sesuatu untuk aku pegangan, agar aku dapat mempertahankan posisiku saat ini. Namun, karena kejadian itu terlalu cepat dan refleks saja, tanpa disadari, tangan kiriku mendarat persis di atas pusaka milik Kak Hudan. Tanpa aku sadari juga, saat itu aku sempat menekan benda itu dengan cukup kuat dan meremasnya juga. Walaupun ukurannya belum besar, tapi sudah cukup terasa di tanganku dari balik celana Kak Hudan itu. Oke lah guys, cukup sekian dulu cerita kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Jangan lupa komen-komen juga. Saya Bima pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.